Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik Nur Iswan Channel, salam sejahtera untuk kita semua, salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kali ini Nur Iswan Channel akan melihat, membedah dan membongkar survei dan narasi survei dari Poltreking Indonesia. Komandannya adalah Mas Hanta Yuda. Kalau dilihat dari kemarin waktu rilis, Mas Hanta ini sepertinya mengeluarkan secara gradual. Yang pertama mengeluarkan yang survei di Provinsi Jawa itu, yang ia menyebutnya Jawa adalah kunci gitu kan. Siapa yang memenangkan di Jawa akan memenangkan Pilpres gitu. Kalau saya balik ya kan, siapa yang memenangkan luar Jawa itulah yang akan menang, karena di Jawanya ketat gitu. Jadi narasinya harus kita balik. Tapi kali ini kita nggak akan membahas yang di Pulau Jawa tadi gitu, tapi ingin membahas tentang survei secara nasional yang dirilis di YouTube-nya Mas Hanta Yuda gitu. Nah, kita akan melihat secara angka ya kan. Secara angka, pertama Mas Hanta menyajikan elektabilitas 20 nama calon presiden. Dari sekian 20 nama calon presiden itu ya ujungnya 3 nama terkuat. Dengan diagram batang terlihat bahwa Ganjar Pranowo itu 28,3%, Mas Anies Rashid Baswedan 24,9%, kemudian Pak Prabowo itu 23,1%. Nah, selisihnya kira-kira hampir 4% lah ini kira-kira ya. Jadi ya hampir 4% gitu, bukan 4%. Jadi dari 28,3 ke 24,9 itu kira-kira hampir 4% perbedaannya. Nah, jadi beda sekali dengan yang Carta Politika punya gitu, karena bedanya tidak terlalu jauh gitu. Nah, ketika dilakukan survei, simulasinya dikurangin dari 20 nama menjadi 5 nama calon presiden, hasilnya semakin menunjukkan bahwa ya 3 terkuat ini memang didominasi oleh Ganjar, Anies, dan Prabowo. Hasilnya 30,6, Mas Ganjar, Mas Aniesnya 27,2, Prabowo Subiantonya 26,9%. Ya, bedanya malah semakin mepet ini, jadi sekitar 3,4% saja bedanya gitu. Kemudian ketika menjadi simulasinya 3 nama, ya 3 nama, bukan 30 nama. Siapa yang menduduki posisi pertama ya tetap Mas Ganjar 32,5, Mas Aniesnya 29,1, Pak Prabowo-nya 27,8 gitu. Jadi Mas Aniesnya naik tuh ya kan. Sudah memperpendek jaraknya sekitar berapa ini, sekitar 2,4% bedanya gitu. Itu kalau simulasinya 3 nama. Nah, ini tren ya, tren 3 nama
tren elektabilitasnya itu dari Oktober 2021, Mei 22, Agustus 22, November 22. Nah, Mas Ganjar meningkat dari 29,4 ke 32,5. Kira-kira naiknya itu hanya sekitar 3,1% ya, dari 29,4 ke 32,5 ya. Jadi 5 kurang 4 ya 1, kemudian 12 dikurangi 9 ya 3, berarti 3,1. Jadi trennya itu naiknya 3,1%, Mas Ganjar dari 29,4 ke 32,9%. Nah, Mas Anies dari survei terakhir di bulan Agustus ke November 2022 dari 20,6 ya, 20,6 ke 29,1 ya, berarti 5 kemudian 9 jadi 8, jadi 8,5% tuh peningkatannya, hampir 9%. Jadi Mas Anies itu melonjak dari 20,6 ke 29,1, berarti lonjakannya itu hampir 9% atau 8,5% tepatnya tuh. Ya, 8,5. Betul ya, 8,5 jadi menjadi 29,1%. Nah, sementara Pak Prabowo dari 24,7 naik juga ke 27,8%. Berarti 4,1 peningkatannya. 3,1 peningkatannya. Jadi hampir sama dengan Pak Ganjar ya. Pak Ganjar itu berarti bukan ya 3,1, 5 kurang 4, 1, berarti 12 kurang 9 ya 3. Oke, itu yang trennya ya. Trennya, nah yang menarik ini sebaran dukungan pemilih puas dan tidak puas kinerja pemerintah pada 3 capres terkuat. Jadi kalau pemilihnya itu puas dengan kinerja pemerintah yang 73,2%, ia menjatuhkan pilihannya tertinggi ke Pak Mas Ganjar 38,7%. Kemudian ke Anies Baswedannya 25,3%, ke Prabowo-nya 26,5%. Itu yang merasa puas. Tapi kalau yang merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintah, ya, yang merasa tidak puas dengan kinerja itu 19% itu tertinggi memilih Anies Baswedan. 42,4%, kemudian ia tidak puas terhadap pemerintahan Pak Jokowi, tapi akan milih Ganjarnya 11,6%. Nah, dia tidak puas terhadap pemerintahan Pak Jokowi, tapi ketika Pilpres dia menjatuhkan pilihannya ke Prabowo itu 35,7%. Nah, itu, ada sebaran dukungan dari partai-partai terhadap ketiga figur ini. Jadi Ganjar Pranowo itu tertinggi dipilih oleh pemilihnya PDIP 74,5, kemudian PKB 56,1, kemudian Perindo 36,4. Saya tidak tahu Perindo ini selalu dimasukin dalam beberapa survei. Apakah memang partai ini menggeliat atau memang dimasukkan gitu, sengaja dimasukkan untuk disurvei maksudnya. Nah, Mas Anies sendiri
eh, pemilih partai yang paling tinggi itu adalah pemilihnya Nasdem 85%, pemilih Demokratnya 62%, PKS 76,7%, PAN 60,4%, P3-nya 37%. Ya memang pemilih PAN dan P3 itu kecenderungannya itu mayoritas memilih Anies Rashid Baswedan ya. Jadi ada penolakan dari pemilih P3 terhadap keinginan elit P3 dan PAN yang ingin membawa ke Ganjar ini. Kira-kira gitu membacanya. Ya kan? Nah, kemudian tadi udah ini nah ini secara infografis ya, yang puas dan tidak puas pemilihnya terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dan kepada siapa saja pilihan itu ditorehkan. Jadi yang puas itu milih Ganjar 38,7% tuh. Prabowo-nya 26,5%, Anies Baswedan 25,3%. Untuk yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah, yang tidak puas itu 19% didominasi oleh Anies. Lebih dari 40%, 42,4%. Tapi ke Pak Prabowo juga 35,7%, Ganjarnya 11,6%. Nah kemudian sebaran dukungan pemilih 2019. Maksudnya begini, waktu 2019 kamu milih siapa? Kalau kamu milih Joko Widodo Ma'ruf Amin, itu berarti termasuk di dalam survei ini yang 44,6% nih. Kemudian kalau yang milih Prabowo Subianto, Sandi Uno 36,%. Nah, pemilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ini kemana pilihannya? Oh, yang milih Joko Widodo Ma'ruf Amin itu mayoritas 53,7% itu ke Ganjar Pranowo. Ke Aniesnya itu 20,7%, ke Prabowo-nya 17%. Nah, sementara pemilihnya Prabowo Sandi Uno itu migrasinya yang paling besar itu ke Anies Baswedan masih Prabowo Subianto nih 48,1%, ke Aniesnya 35,3%. Tetapi dari data ini nampak sekali ya, misalkan ada dua kutub Jokowi Ma'ruf dengan Prabowo Subianto dan Sandi Uno, sekarang ini ada jalan tengah atau figur ketiga yaitu Anies Rashid Baswedan. Anies mampu merebut ya suara para pemilih Joko Widodo dan dan Ma'ruf Amin 20,7%. Kemudian mampu juga merebut pemilihnya Prabowo Subianto Sandi Uno itu 35,3%. Artinya ada migrasi pemilih nih. Migrasi pemilih Joko Widodo Ma'ruf maupun migrasi pemilih dari Prabowo Subianto sebagai figur alternatif di Pilpres 2024. Demikian kawan baik, Nuriswan Channel. Semoga bisa memahami kita. Tapi hasil dari tracking dengan indikator ini hampir mirip. Perbedaan antara Ganjar dengan Anies Baswedannya itu tidak terlalu besar. Cuma SMRC dan Carta Politik aja yang menempatkan posisi Anies berbeda lebih dari 5% dari hasil survei ketika simulasi 3 nama. Jadi bedanya itu lumayan jauh kalau yang surveinya SMRC dan Carta Politika. Kalau poltreking dan indikator itu hampir mirip, bedanya Ganjar dengan Anies itu tipis sekali. Tetapi kita akan lihat lagi dinamikanya masih terus berkembang.
Yang penting kita ikut terus pembedahan hasil survei di Nur Iswan channel, termasuk narasi-narasi yang coba disampaikan ke ruang publik oleh lembaga-lembaga survei ini. Karena penting, karena lembaga survei ini ya salah satu menjadi influencer nanti dalam pertarungan dan dinamika politik. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di tayangan berikutnya.